bagus. Masih ada lagi alat-alat di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan tenaga listrik. Siapa yang bisa sebut? Saya. Sebenarnya masyarakat di sini itu cukup dari sebelum tahun 90 itu sudah merindukan itu namanya PLN. Karena yang saya tahu persis itu setelah adanya mesin-mesin diesel yang ukuran misalnya 300 kWh itu, ada masyarakat yang mampu membeli, kemudian misalnya dia secara gotong royong bisa membantu mengaliri daripada rumah-rumah. Ini Bapak Guru perkenalkan kegunaan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari yang pada zaman dahulu kala sebelum listrik kita menggunakan lampu loga-loga. Coba Aprioga maju dengan setrikanya. Bagaimana menyambung listrik kalau sudah kipas angin dipasang di sana? Bagaimana caranya? Sudah benar? Iya. Pertama saya masuk di PLN khususnya Wakatobi itu tahun 87 pas saya tamat sekolah. Kebetulan saya dipanggil sama manajer rayonnya dulu, masih kepala ranting istilahnya di Banci. Katanya kalau udah ada kerjaan lebih baik magang dulu di PLN Kalidupa. Rayon Wangi-Wangi, wilayah 00 monitor. Selamat siang. Kondisi kelistrikan sejauh ini bagus, terutama pada saat malam. Bagaimana, Gadis? Saat di sana saya magang 2 tahun lebih, tidak punya gaji, serupiah pun tidak ada punya gaji. Cuman modal ya ikut saja begitu, mengabdi, tidak punya gaji. Kita sudah 2 tahun lebih tidak punya gaji. Kemudian tahun 97 saya sudah jadi pegawai dan ditempatkan di USUK Tomia. Saya dijadikan kepala unit di situ tahun 97 sampai 2000. Tahun 1990 itu ada kegiatan lomba, belum ada Wakatobi ini. Jadi di Tomia ini dipercayakan oleh Kabupaten Buton untuk mewakili Kabupaten Buton dalam lomba kebersihan dan keindahan ini. Kendala yang paling mendasar pada saat itu adalah sumber daripada listrik. Kan di sini tidak ada alat transportasi atau kendaraan mobil apa semua. Masyarakat itu berbondong-bondong itu datang membantu kita. Dengan seberat apapun kita hanya ditarik itu pembangkit sampai ke PLTD. Itu saking gotong royongnya masyarakat umumnya Wakatobi, khususnya di Tomia. Itu bermesin saja seberat puluhan ton bisa ditarik dengan pakai tali ala kadarnya sampai juga ke pembangkit. Lalu tiang-tiang listrik itu diturunkan dari laut yang dalam ke rakit ini, baru dibawa ke pinggir pantai. Itu masyarakat sesuai dengan kemampuannya, misalnya kalau yang mampu misalnya 1 tiang untuk 2 orang, dia angkat. Ada yang 4 orang, kemudian dibawa di mana titik-titik lokasi yang telah ditentukan oleh dari pihak PLN itu, bahwa setiap jarak sekian itu 1 tiang. Setelah listrik menyala, kegembiraan masyarakat itu sangat tinggi karena selama ini itu belum pernah menikmati listrik itu.
Waktu dapat SK di Tomia sempat kaget karena basicnya di Tomia kan listdes, jadi mungkin gabung antara pembangkit, distribusi dan pelayanan. Karena basic saya dulu distribusi, jadi untuk dapat di Tomia belajar lagi banyak untuk pembangkitan, untuk pelayanan, untuk SDM. Awalnya bingung, wanci itu di mana? Sempat nanya-nanya juga ke teman-teman kan, ada yang tahu wanci? Tapi nggak ada. Kalau wangi-wangi di sini Wakatobi, wah Wakatobi kayaknya keren tuh. Nah, jadi senang juga, tapi sekaligus galau lah kalau bahasa gaulnya, karena jauh mungkin dari keluarga, mungkin jauh aksesnya untuk ke sana. Untuk dulu Wakatobi sendiri masih kapal laut, belum ada pesawat terbang. Didukung oleh Secara umum di Wakatobi itu kan daerah geografisnya kan terpisah atas beberapa pulau, yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Secara struktur organisasi untuk Pulau Wangi-Wangi sendiri itu dibawahi oleh unit pembangkitan sektor Kendari. Jadi untuk daerah Wakatobi itu yang kami tangani itu hanya untuk yang di bawah rayon Wangi-Wangi, yaitu Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Kapota. Yang agak menjadi kendala di daerah Wakatobi ini karena pulaunya terpisah-pisah, kemudian sarana transportasinya juga hanya menggunakan kapal laut. Jadi paling yang jadi kendala itu kalau pada saat lagi cuaca kurang bersahabat ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada di satu unit, tiba-tiba ada trouble mesin pembangkit. Jadi mau tidak mau dengan kondisi yang seperti itu, tetap kita harus ke unit bersangkutan untuk kita lakukan istilahnya perbaikan atau yang penting istilahnya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat pelanggan. Tadi ini ada pergantian filter minyak, jadi mungkin banyak anginnya, jadi kita keluarkan dulu anginnya dulu. Nah.
Kalau salah paham, sebenarnya 5 filternya, tapi yang terganti hanya 3. 2-nya kelupaan. Mungkin masih banyak udara yang terang itu. Nah, iya. Kita pompa terus saja ini. Ya, kita ganti-gantian juga ini. Ini mesinnya gangguan sejak malam, mungkin masih ada sedikit udara tersimpan di dalam. Jadi penanganan sementaranya kita pompa dulu supaya udaranya keluar. Sudah berapa jam Mas? Ini dari malam kemarin jam 5. Tantangan untuk ke depan sebenarnya untuk daerah Wakatobi khususnya Tomia Kaledupa Binongko ini kita masih serba manual. Seperti tangga kita masih pikul pakai motor, punya resiko. Tapi itulah tantangan buat kita di unit. Masalahnya tidak ada kendaraan lain, cuman itu yang ada. Daripada pikul jalan mungkin berkilo-kilo kan lambat. Jadi kita pakai motor, dibonceng tangga yang 8 meter. Cuma kendalanya kalau di jalan ya dari jauh kendaraan lain harus minggir memang karena memang kita jalan begitu. Ya kalau kita tunggu harus ada kendaraan ya berbulan-bulan mungkin baru ada dari bawah. Pokoknya pekerjaan yang serba manual dibanding dengan dalam kota mungkin kasnya trafo pakai mobil keren. Nah kita ini serba manual-manual. Kalau bahan bakar ini sebenarnya tidak ada kendala. Cuman karena suplainya dari bawah-bawah, kendalanya cuma cuaca saja. Cuaca kalau sudah tidak bersahabat, kapal tidak bisa berlayar, apalagi dilarang sama pihak yang berwenang ya terpaksa kita khususnya Wakatobi pemadaman bergilir. Terus sampaikan ke masyarakat, kita umumkan lewat masjid, lewat kepala desanya. Ya, alhamdulillah juga masyarakat maklumi dengan kondisi yang begitu. Kalau dulu tadinya bahan bakar kita pikul sampai kita punya badan kayak aderai karena itu bukan olahraga tapi pikul minyak. Karena dulu di unit-unit itu tidak ada kendaraan, tidak ada gerobak-gerobak pun tidak ada, apalagi kendaraan mobil atau motor. Jadi mau tidak mau kita harus pikul pakai jergen. Ya mudah-mudahan ke depannya jangan begitu, dan sekarang sudah mulai terasa sudah punya ada mobil. Mudah-mudahan ke depannya ada lebih bagus lagi dari sekarang. Didukung oleh Jalur Bahari, apa lu? Bahari yang masuk, baru Bahari yang masuk. Oke? Oke.
Untuk Tomiat sendiri dibagi jadi 2 kecamatan, yakni Tomia Timur dan Kecamatan Tomia. Pelanggan saat ini Tomia sekitar 1032 pelanggan. Kalau untuk masalah pelayanan sendiri, mungkin kalau untuk saya sendiri masih terhambat dalam masalah bahasa. Karena orang-orang di sini biasa memakai bahasa daerah, namun saya biasa kurang mengerti itu. Jadi biasa kalau layani gangguan, saya ngajak teman-teman yang bisa ngerti bahasa supaya bisa ditranslatekan. Kita tangan pelanggan. Bapak atas nama siapa? Mali. Mali. Iya. Iya. Oke, makasih Pak. Ya. Untuk Tomiat sendiri dibangkitkan jadi 2 pembangkit, yakni PLTD dan PLTS sebagai tenaga yang terbarukan. Nah, untuk PLTD tersendiri dayanya sudah mencapai 1777 kW dan PLTS sekitar 75 kWp. Untuk masalah pembangkit khususnya PLTS mungkin kami masih terhambat dalam cuaca, yakni kalau cuaca hujan maka PLTS off, tidak bisa menghasilkan kWh. Untuk PLTD sendiri kerjanya lebih berat lagi karena tidak dibantu dari PLTS akibat hujan. Daya mesin PLTD sekitar 1770 dibagi menjadi 7 unit, yakni ada 3 unit untuk yang 100 kW, 2 unit yang 250 kW, dan 1 unit yang sekitar 850 kW. Tadi kan mulai dari ujung ke tengah ke samping. Nah, kalau bisa usahakan itu dari tengah dulu ke pas tengah baru kiri kanan. Kemudian masuknya juga begitu. Karena itu tegangan kalau dari sebelah dia lari tegangan itu dia gabung 2. Tapi kalau dari tengah duluan itu dia seimbang gitu ya. Sama saja kasih masuk juga begitu dari tengah dulu. Alhamdulillah di sini khususnya Wakatobi kompak. Walaupun tidak dipanggil, kalau ada kejanggalan atau gangguan, mereka datang sendiri di tempat. Jadi tidak menunggu lama, gangguan bisa teratasi. Tarik, coba lihat di sana. Boleh. Ya. Panas, mau tengah malam, mau siang, mau apa saja tidak ada. Karena kita sudah dibagi-bagi shiftnya. Jam sekian shiftnya, tapi di sini tidak mengenal kalau ada gangguan pasti datang. Nah, itu kelebihannya. RS berapa? Oke, 380. Oke. 380 gangguan, jangan sampai berkelanjutan lama. Terpaksa terpaksa kita bawa tangga pakai motor. Ingat pada saat pemasangan tangga jangan sampai ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu salah satu senjata saya itu. Senjata saya kalau kita bekerja baik pasti hasilnya juga baik. Kalau kita kerja jelek ya hasilnya juga jelek. Dengan pengalaman saya sejak awal kerja tidak punya gaji sampai alhamdulillah sekarang sudah manajer rayon dengan model tekun kerja jujur adil, kemudian kita bermasyarakat, ya alhamdulillah punya hasil. Jadi saya terapkan kepada anggota juga yang di unit untuk memotivasi. Karena kita di unit, kalau kita cuma sendiri tidak ada bantuan anggota tidak akan mungkin berhasil.
harus bekerja lebih giat lagi untuk kemajuan PLN ke depan.